Sudah cukup lama tanah di 4 desa menjadi target incaran 9 naga, penggarap berdasi berbaju PT KAA dan PT Imora Motor Honda karena mereka adalah tamu yang tak diundang para petani penggarap di 4 desa. Mereka PT-PT yang telah melakukan kerjasama sejak lama menyeting dan melobi-lobi jual beli hukum. Melalui kerjasama Oknum Sekdakap Bogor orang nomor 2 di Pemkab Bogor Burhanuddin melakukan menjual supremasi hukum Pemda, menjual beli lambang Pemkab dengan cara meng-HPL-kan tanah warga yang dibeli melalui bawah tangan hingga berujung HPL Pemda. Modus 378 itu semua mereka lakukan dengan cara pendekatan dengan petani penggarap dan melakukan jual beli dari meter hingga hektar kepada warga dengan jual beli bawah tangan. Ternyata mereka itu hanya bermodal dengkul, mengeruk harta kekayaan rakyat Indonesia yang mempunyai harta dari turun-temurun dan berakhir surat-surat sah petani dikumpulkan semua dan dibawa kepada para oknum pengacara abal-abal dan ini jelas satu urusan PT-PT telah merampas, mencuri tanah-tanah rakyat, karena 80% tanah tersebut cacat hukum, berdasarkan surat-surat yang dibuat Oknum BPN, Oknum Dispenda hasil kerjasama Oknum Sekda Burhanuddin melalui Eko bertujuan mengeruk harta rakyat demi keuntungan pribadi. Money laundry yang dilakukan para petani penggarap berdasi berbaju PT dan ada oknum pengadilan yang juga ikut terlibat lakukan settingan para biom-biom teroris tanah wilayah 4 desa dan wilayah lainnya di sebagian wilayah Pemkab Bogor. Dari ungkapan yang biasa kerap dilontarkan dari para aparat kepolisian yang juga akhirnya ikut terlibat settingan para mafia tanah, yang menyatakan bahwa tanah-tanah tersebut bermasalah milik PT KAA kepada warga pemilik sah tanahnya dan para oknum-oknum tersebut mengarahkan warga pemilik tanah untuk melakukan tuntutan ke pengadilan, dan ternyata hampir seluruh warga pemilik sah tanah sudah tentunya akan kalah di persidangan karena oknum pengadilan ada juga yang masuk angin ikut terlibat settingan dan alhasil warga pemilik tanah sah akan dirugikan oleh sidang-sidang settingan para gembong-gembong mafia tanah. Seperti yang dikatakan Jimmy Mamesah kepada wartawan, takeover yang dilakukan PT Imora Motor Honda dengan PT Sumarekon Tbk adalah lingkaran setan hubungan antara PT Sumarekon Tbk, Imora Motor dan Muljadi Budiman salah satu tokoh 9 naga. Jelas sudah, proyek PT Sumarekon Tbk di Bogor kedepannya akan terus bermasalah. Ini akibat dari PT Sumarekon Tbk yang membeli lahan awal seluas 250 hektar melalui anak perusahaannya PT Inovasi ke PT KJA dan KJM yang merupakan anak perusahaan Koliman Limited milik Muljadi Budiman, yang dikenal sebagai cukong mafia tanah. Koliman Limited Indonesia milik Muljadi Budiman juga dikenal juga sebagai pengelola dan pemilik Hotel Tulip Gunung Gelis serta beberapa showroom mobil Honda diantaranya di Sentul. Masih berkerabat dengan keluarga pemilik PT Imora Motor, yang berpartner dengan PT Sumarekon Tbk di pembangunan perumahan mewah Sumarekon Bogor. Muljadi Budiman dikenal sebagai bos yang sering membeli tanah-tanah padahal tujuannya adalah untuk merampas dan merampok tanah rakyat di sekitaran Gunung Gelis, Nagrak, Pasir Angin dan Cibanon. Muljadi Budiman juga membeli tanah melalui kaki tangannya biong-biong, preman-preman, oknum RT, RW dan desa dengan cara-cara tidak legal, seperti membayar DP ke petani sekali, kemudian tidak bayar lagi, tapi tanah diakui sebagai tanah miliknya. Ini dilakukan dengan cara premanisme, intimidasi, penipuan, perampasan hak, dan lain-lainnya, dan dari para pemilik tanah yang sah, serta para petani dan penggarap. Tanah-tanah hasil ambil paksa tersebut kemudian dilegalkan melalui kerjasama dengan kelompok mafia tanah di Pemdakap Bogor, BPN Kabupaten Bogor, Dispenda Kabupaten Bogor, dan lain-lainnya. Sebagai contoh, tanah milik saya Jimmy Mamesah, luas 70 hektar, yang dibeli dan dimiliki sejak tahun 1972 secara sah dengan bukti girik, warkah, pajak dan plotingan BPN, dan lain-lainnya. Namun di atasnya pada tahun 80-an diterbitkan HPL atas nama Pemdakap Bogor, yang merupakan hasil kerjasama para mafia tanah, Muljadi Budiman sebagai pendana dan penadah serta Burhanuddin sebagai koordinator mafia di Pemda Bogor. Dengan jabatan tertinggi yaitu sebagai Sekda Bogor, Burhanuddin dengan mudah mengatur,
oknum instansi lainnya di Bogor untuk mengikuti aturan permainannya. Jika cara kerja Muljadi Budiman sebagai cukom mafia tanah seluruhnya seperti ini, maka diduga seluruh tanah milik PT Summarecon Tbk didapatkan melalui Muljadi Budiman. Tidak ada satupun yang benar, surat-surat bermasalah dan cacat hukum. Apabila PT Summarecon Tbk memiliki modal awal tanah seluas 500 hektar, sebagaimana disebut oleh Herman Nagaria, dan semua berasal dari hasil belanja tanah ilegal Muljadi Budiman, maka seluruh tanah milik PT Summarecon Tbk berasal dari tanah-tanah yang cacat hukum dan ilegal, karena belum ada pembayaran ke masyarakat pemilik tanah yang sah. Dalam lingkaran setan ini, PT Summarecon Tbk telah ditipu Muljadi Budiman dan Imora Motor dalam pengadaan tanahnya. Mengapakah PT Summarecon Tbk tidak menuntut ke Muljadi Budiman atau Imora Motor Honda, atau PT Summarecon Tbk ikut bersama dalam permainan hitam Muljadi Budiman dan oknum Sekda Burhanuddin? Atau settingan mereka telah ditipu dan korbankan saja konsumennya? Maka jadilah istilah yang tepat untuk hubungan para mafia Muljadi Budiman, Imora Motor dan PT Summarecon Tbk adalah sebagai istilah jeruk busuk makan jeruk busuk dan orang lain kasih getahnya saja. Karena PT Summarecon Tbk adalah citra buruk dari 9 naga, dan munculnya 9 naga di Indonesia adalah sebagai bentuk kerjasama yang dijalin dari oknum Sekda Burhanuddin dari tanah-tanah di 4 desa, dan saat ini pelang-pelang dan panel-panel milik PT-PT yang tak berizin di tanah saya sudah saya bongkar dan cabut oleh tim Jimmy Mamesah. Dan saya Jimmy Mamesah rakyat Indonesia yang telah terzolimi selama 7 tahun 10 bulan menyampaikan kepada Bapak Presiden RI Insinyur Haji Joko Widodo, Kapolri, KPK, Panglima TNI, Kemenko Polhukam RI, Kementerian ATR BPN RI, jangan hanya memberikan kami iming-iming dan angin segar sesaat untuk secepatnya tangkap dan tindak hukum para gembong-gembong mafia tanah mafia hukum. Karena saya bersama warga korban 4 desa, korban kebiadaban para pelaku mafia tanah akan bergerak bersama menggiring semua tersangka untuk diadili. Dan jika Muljadi Budiman serta para kroninya ingin aman dan hidup nyaman, segera bayarkan tanah 65 hektar di golf milik ahli waris Niko F. Mamesah, 70 hektar di Gunung Gelis milik Jimmy Mamesah dan tanah-tanah warga yang tanahnya telah kalian rampas. Jangan menghindar terlebih bersembunyi, jangan jadi pengecut, keluar dan selesaikan tanah-tanah yang telah kalian rampas. Saya Jimmy Mamesah tidak menggugat tapi menanyakan hak-hak suara rakyat yang dizolimi oleh oknum-oknum mafia tanah dan mafia hukum, yang telah melakukan mensertifikatkan HPL oleh orang nomor 2 di Kabupaten Bogor yaitu Burhanuddin bekerja sama dengan BPN Kabupaten Bogor. Dan bila Anda berurusan dengan saya maka saya akan jebloskan siapa saja masuk ke pidana hukum perorangan. Dan dari semua berita-berita dari awal 2020 sampai sekarang 2023 saya tidak pernah menggugat tapi menyatakan hak suara rakyat yang dizolimi selama 7 tahun 10 bulan oleh kebiadaban para teroris yang sudah banyak warga terzolimi sampai ada warga yang stres, sakit hingga ada warga yang sampai meninggal. Di sini saya Jimmy Mamesah tidak menggugat ataupun menuntut siapa-siapa. Dan apabila Summarecon ingin menggugat silahkan gugat Muljadi Budiman, oknum Sekda Burhanuddin, karena saya hanya akan menjadi penonton saja mereka merebutkan pepesan kosong. Dan untuk semua pemberitaan terkait gembong-gembong teroris tanah para mafia hukum dan mafia tanah akan terus saya angkat, sebelum saya mendapat perintah dari yang berkompeten menyuruh saya untuk berhenti memberitakan. Karena akan terus kami ungkap dan bongkar hingga ke akar-akarnya, saya akan buka melalui pemberitaan. Karena hingga hari ini banyaknya apresiasi masyarakat, politikus, pengacara, dan seluruh paguyuban anti mafia hukum mafia tanah mendukung dan mensupport kami, dan kami akan terus ungkap melalui pemberitaan yang kami tayangkan melalui rekan-rekan media se-Indonesia, hingga media internasional, karena kami mempunyai satu tujuan yang sama yaitu menginginkan oknum Sekda Burhanuddin dan kroni-kroni ditangkap dan penjarakan semua oknum yang terlibat. Karena kami masyarakat 4 desa khususnya Jawa Barat menginginkan suasana yang aman dan nyaman, karena tahun depan seluruh warga Kabupaten Bogor akan melaksanakan pilkada di lanjut pemilu,
dan kami seluruh warga menginginkan pemilu damai tanpa terjadi kericuhan intrik settingan oknum Sekda Burhanuddin yang mencari aman di pemilu 2024. Usir 9 naga dari tanah Bogor, khususnya Indonesia. Karena yang menciptakan kemerdekaan Indonesia adalah rakyat Indonesia, bukan 9 naga. Berantas, bersihkan bumi Indonesia ini dari semua gembong-gembong, teroris tanah, para mafia tanah, tangkap dan penjarakan semua yang terlibat. Karena saya dan para warga petani penggarap di 4 desa tidak akan berhenti berjuang hingga darah penghabisan sampai seluruh oknum-oknum diadili oleh pengadilan yang benar-benar adil tanpa terlibat suap atau gratifikasi. Karena kami di sini yakin masih banyak aparat yang bersih, aparat yang benar, aparat bukan keparat yang masuk angin. Dan saya akan menjual tanah saya 70 hektar di Gunung Gelis kepada siapa saja. Karena tanah saya adalah hak saya dan semua itu arahan dari Kemenko Polhukam. Saya Jimmy Mamesah mengatakan jika ada yang terkait serta ingin mengetahui lebih dalam tentang berita ini dapat menghubungi saya langsung Jimmy Mamesah di nomor WA 0823 1580 0800 atau bisa langsung kepada Jubir KPK Ali Fikri di nomor WA 0852 1607 5917 atau langsung ke KSP Muldoko nomor WA 0813 2007 1957. Ungkap Jimmy Mamesah mengakhiri wawancara. Salam NKRI, NKRI harga mati. Merdeka.